Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Purkoni Yudhistira, SSI MKOM, selaku dosen mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Sepia Dwi Larasati dengan NPM 202143500852 dan saya Mustafa Amin dengan NPM 202243579089. Kali ini akan membahas tentang metode dan implementasi Certainty Factor atau CF. Jadi apa itu Certainty Factor? Teori Certainty Factor atau CF adalah metode yang digunakan dalam sistem pakar untuk menangani ketidakpastian dalam mengambil keputusan. Jadi metode ini diperkenalkan oleh Shortleff dan Buchanan pada tahun 1975. Sistem pakar yang menggunakan Certainty Factor memungkinkan penalaran dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau tidak pasti, umum dalam bidang seperti diagnosis medis. Nah, ketidakpastian dalam sistem pakar dapat muncul dari faktor-faktor seperti ambiguitas, data tidak lengkap, kesalahan informasi, atau bias. Nah, implementasi CF melibatkan penyelesaian aturan pengetahuan, penghitungan nilai CF, dan penanganan konflik serta ketidakbatasan dalam sistem. Nah, apa sih tujuan utama Certainty Factor dalam sistem pakar? Jadi untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pemahaman dan implementasi metode Certainty Factor dalam sistem berbasis pengetahuan menjadi relevan karena penggunaannya yang dapat membantu mengoptimalkan proses pengambilan keputusan dalam berbagai konteks. Nah, kapan Certainty Factor CF digunakan? Jadi digunakan ketika menghadapi suatu masalah yang jawabannya tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Karena datanya pasti tidak lengkap, terus terdapat informasi yang kontradiktif, atau ada lebih dari satu kemungkinan solusi atau hasil. Nah, ketidakpastian ini bisa merupakan probabilitas. Jadi dalam beberapa kasus tidak ada probabilitas pasti atau data statistik yang mendukung. Ketidakpastian ini biasanya berdasarkan intuisional atau subjektivitas pakar. Contohnya, pakar mungkin yakin 70% bahwa gejala tertentu menunjukkan pada suatu penyakit meskipun tanpa data yang pasti. Terus faktor kepastian juga menyatakan kepercayaan dalam sebuah kejadian atau fakta atau disebut juga hipotesa berdasarkan bukti atau penilaian pakar. Nah, langkah-langkah apa saja yang dalam penerapan faktor ketidakpastian dalam sistem berbasis pengetahuan, yaitu pendefinisian aturan pengetahuan. Jadi mendefinisikan aturan-aturan yang berbasis pengetahuan yang diberikan oleh pakar, yaitu melakukan wawancara dan observasi dengan pakar untuk memahami proses berpikir mereka dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, kombinasi aturan. Jadi mengintegrasikan aturan yang saling berkaitan untuk mendapatkan kesimpulan lebih kompleks. Lalu perhitungan Certainty Factor atau CF. Nah, di sini nanti menangani tingkat ketidakpastian dalam pengetahuan atau kesimpulan dengan perhitungan yang sudah ada. Lalu penanganan konflik dan ketidakpastian. Jadi mengelola konflik jika ada aturan atau hasil yang bertentangan. Jadi mengidentifikasi dulu ini konfliknya dengan cara membandingkan aturan-aturan yang menghasilkan kesimpulan yang berbeda, lalu mengambil keputusan. Nah, jadi yang menentukan hasil akhir berdasarkan aturan dan faktor ketidakpastian. Jadi di sini kelebihan yaitu ada dua. Metode ini cocok dipakai dalam sistem pakar yang mengandung ketidakpastian. Yang kedua, dalam sekali proses perhitungan hanya dapat mengolah dua data saja sehingga kekurangan data dapat terjaga. Nah, kekurangan dari metode ini yaitu pertama, pemodelan ketidakpastian yang menggunakan perhitungan metode Certainty Factor biasanya masih diperdebatkan. Yang kedua, untuk data lebih dari dua harus dilakukan beberapa kali pengolahan data. Nah, ini ada contoh kasus. Jadi seorang pasien mengalami gejala kulit kekuningan, demam ringan, bercak kulit, lelah, nyeri perut, selera makan hilang, mual, muntah, dan nyeri sendi. Apakah pasien tersebut mengalami penyakit hepatitis? Nah, di sini nanti akan ada 3 tabel, yaitu pertama tabel kepastian, di mana tabel kepastian itu ada nilainya seperti yang di sini ada sangat yakin, yaitu nilainya 1, 0,
Terus yakin 0,8, cukup yakin 0,6, kurang yakin 0,4, tidak tahu 0,2, tidak 0, dan biasanya mentok di -1. Nah, yang kedua, nilai kepastian pakar. Jadi si pakar ini punya nilai juga. Jadi misalnya kode HB1, kulit kekuningan gejalanya, terus nilainya berapa? Nilai ketidakpastiannya 0,8. Nilai kepastiannya 0,8. Lalu HB2 itu apa? Demam ringan 0,4. Terus HB3 itu gejalanya apa? Bercak kulit. HB4 lelah, dan mempunyai nilai kepastian juga sampai HB8 itu nyeri sendi 0,4 kepastiannya. Nah, lalu di sini yang tabel ketiga adalah tabel si user. Jadi nanti user akan menjawab ketika ditanya HB1 tentang kulit kekuningan. Nah, dia merasa jawabannya itu 0,4. Terus HB2 nya berapa? Demam ringan, kira-kira dari ini dia 0,8. Jadi kepastian user ini kesimpulan dari user sendiri. Nah, dari kepastian user ini, kalau kita punya tabel kepastian 3 tabel ini, baru kita melakukan perhitungan ya. Perhitungan misalnya CF1 nih ya. Jadi pakar dan user, yaitu HB1. Kita harus nyari HB1 dulu. Nah, di sini HB1 itu kalau dari pakarnya 0,8 dikali di tabel kepastian user 0,4, ya kan? Hasilnya 0,32. Nah, HB2 di sini kalau pakar 0,4. Sedangkan di user 0,8. Ya, nggak beda jauh sama yang atas nih, cuma dibalik aja angkanya ya. Nah, ini juga sama HB3. HB3 di pakar itu bercak kulit kemerahan karena 0,8, tapi user menganggapnya 0,4. Oke, ini 0,32. Terus HB5, HB4. Si HB4 ini lelah 0,2 dari tabel pakar, tapi dari tabel user dia 0,6. Jadi di sini 0,2 dikali 0,6 maksudnya 0,12. Seterusnya sampai HB8 ya, sampai HB8 di sini. Setelah semua dapat, baru kita kombinasikan. Bagaimana cara mengkombinasikannya? Yaitu dengan cara dari ketidakpastian 1 dan 2 kita kombinasikan dulu. Oke. Jadi dari 0,3 yang ini, 0,3 punyanya ketidakpastian 1 dikombinasikan dengan ketidakpastian 2. Jadi rumusnya ketidakpastian 1 ditambah ketidakpastian 2 dikali 1 dikurang ketidakpastian 1 ya. Jadi 0,32 ditambah 0,32 dikali 1 dikurang 0,32, hasilnya 0,5376. Nah, ini kita dapat angka pertama nih ya, angka baru, angka CF combine pertama ya, combine pertama ya. Karena di sini ada 8, tadi ada 8 ya, di sini ada 8, jadi kita harus terus combine dari combine pertama 1 dan 2. Nah, setelah hasilnya dapat, berarti itu jadi combine pertama. Nah, dari combine pertama lalu kita apa nih? Kita ke combine ke CF3 ya. Jadi di sini ada angka lama ke CF3 di sini. Kita combine ya. Kita turunin CF3 berapa? 0,32. Oke, kita turunin dengan rumus yang sama seperti yang di atas. Lalu dapat hasilnya hasil combine kedua dengan combine pertama dan ketiga dengan ketidakpastian 3 itu mendapatkan hasil ini 0,685568. Ini combine yang kedua. Setelah combine kedua, kita combine lagi dengan combine keempat ya, combine keempat. Jadi combine kedua di combine dengan CF4 ya. Jadi di sini 0,685568 ditambah, nah ini CF4 ini ya. Nah, ini CF4 0,12. Oke, dapat hasil segini. Terus di combine terus. Jadi dari nanti sudah dapat combine ketiga,
di combine dengan CF5. Nanti setelah combine keempat di combine lagi ke CF6, terus combine lagi ke CF7 sampai ke combine lagi yang terakhir ke CF8 sehingga menghasilkan data 0,9375539. Lalu kita presentasikan dengan rumus CF combine dikali 100, ya hasilnya 93% jadinya. Maka dari hasil tingkat presentasi yang didapatkan bahwa pasien tersebut mengidap penyakit hepatitis. Jadi itu contohnya, langkah-langkahnya dan cara perhitungannya dan mengcombine-nya lalu dipresentasikan. Jadi kesimpulannya, metode yang digunakan dalam Sysparker ini menangani ketidakpastian dalam mengambil keputusan. Metode ini sangat berguna dalam situasi di mana informasi yang tersedia tidak lengkap atau pasti. Jadi Certainty Factor digunakan untuk mengukur tingkat kepastian atau kepercayaan terhadap suatu kejadian berdasarkan bukti yang ada. Langkah-langkah penerapannya meliputi mendefinisikan aturan, menghitung CF untuk setiap data, menggabungkan CF dari berbagai sumber bukti, serta menangani konflik atau ketidakpastian yang muncul. Meskipun memiliki kelebihan dalam mengelola ketidakpastian, metode ini memiliki kelemahan, seperti terbatasnya pengolahan data dalam suatu proses dan debat mengenai akurasi pemodelan ketika mengolah data dari lebih dari 2. Oke, jadi sampai di situ saja pembahasan materi tentang Certainty Factor dari kelompok 7. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.